Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 1B, Mikrobiologi Pangan dan Industri yang beranggotakan saya sendiri Asti Awaliyah dengan NPM 1917021064, lalu disusul oleh rekan saya Galda Alvina Fahlevi dengan NPM 1957021003, lalu ada Metari Arsitalia dengan NPM 18170211052, dan ada Syifa Riyandani dengan NPM 19170211068. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai protein sel tunggal atau PST, atau juga yang biasa disebut dengan SCP, Single Cell Protein. Untuk materi pertama, merupakan pengertian dari protein sel tunggal. Protein sel tunggal sendiri merupakan sel kering atau produk biomasa berkadar protein tinggi yang berasal dari mikroba seperti hamir, fungi, bakteri, dan ganggang yang dapat digunakan sebagai sumber protein bagi produk pangan dan juga pakan. Mikroba penghasil protein sel tunggal umumnya tumbuh pada limbah yang memiliki unsur karbon dan juga nitrogen yang berasal dari limbah hasil industri. Bakteri, fungi, alga, dan yeast merupakan jenis dari mikroba yang dapat memproduksi PST. Komponen utama protein sel tunggal biasanya terdiri dari asam amino dan juga mineral. Protein sel tunggal dapat digunakan sebagai pengganti protein dari sumber konvensional, seperti hasil dari pertanian, peternakan, dan juga perikanan. Selain itu, protein sel tunggal dapat menghasilkan makanan yang memiliki gizi tinggi atau yang biasa kita sebut dengan mikroprotein. Selanjutnya adalah protein sel tunggal. Protein sel tunggal dapat diproduksi dari mikroba yang berfotosintesis dan juga mikroba yang tidak berfotosintesis. Gangga dan bakteri merupakan tergolong mikroba berfotosintesis yang digunakan untuk memproduksi protein sel tunggal. Pertumbuhan berfotosintesa menjadi gangga yang diinginkan, seperti chlorella, Schenedesmus, dan spirulina. Reaksi yang terjadi yaitu karbon dioksida plus air plus amonia atau nitrat plus mineral sel gangga plus oksigen. Selanjutnya, protein sel tunggal juga dapat diproduksi dari mikroba tidak berfotosintesis. Mikroba yang tidak berfotosintesis yang dibiarkan untuk memproduksi sel tunggal seperti bakteri, kapang, ragi, dan jamur jenis lainnya. Mikroba ini hidup aerobis, karena itu harus cukup suplai oksigen agar dapat tumbuh. Pertumbuhan senyawa organik menjadi protein sel tunggal oleh mikroba yang tidak berfotosintesis dapat dibuat skemanya dengan persamaan reaksi, yaitu karbon organik plus nitrogen plus mineral bahan nutrisi plus oksigen protein sel tunggal plus karbon dioksida plus air dan juga panas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor pendukung seleksi mikroorganisme dan substrat produksi protein sel tunggal. Di sini ada laju pertumbuhan sangat cepat jika dibandingkan dengan sel tanaman atau sel hewan, dan waktu yang diperlukan untuk penggandaan relatif singkat. Kemudian, berbagai macam substrat yang digunakan bergantung pada jenis mikroorganisme yang digunakan. Kemudian, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi seleksi mikroorganisme dalam produksi protein sel tunggal. Yang pertama ada faktor nutrisi, kemudian yang kedua ada faktor teknologi, ketiga ada faktor sosial, dan faktor yang terakhir ada faktor ekonomi. Oke, langsung aja kita bahas. Yang pertama ada faktor nutrisi. Kandungan protein, kasar, dan asam amino dari suatu mikroorganisme ini merupakan salah satu sumbangan nutrisi terbesar, di mana kandungan lisin dari protein sel tunggal ini umumnya lebih tinggi dibandingkan kandungan lisin dari tanaman. Hal ini dapat mensuplai kekurangan lisin. Kandungan protein kasar protein sel tunggal ini bervariasi tergantung dari mikroorganisme yang digunakan.
Kemudian yang kedua ada faktor teknologi, di mana pakan faktor teknologi pangan protein sel tunggal ini dapat dilihat dari warna, aroma, kelarutan, kesejajaran dengan bahan pangan lain maupun teksturnya. Yang dimaksud dengan bahan pangan lain ini bisa menjadi dukungan bagi protein sel tunggal dari segi nutrisi sebagai pengganti protein. Kemudian yang ketiga tadi ada faktor sosial, di mana faktor sosial ini dapat menjadi kendala dalam penggunaan protein sel tunggal. Dikarenakan kandungan asam nukleat yang tinggi dapat menyebabkan terbentuknya asam urat serta menaikkan pembuangan urin. Sehingga namun masalah ini tidak cukup berarti apabila kita mengkonsumsi protein sel tunggalnya ini dalam jumlah kecil, dan baru bisa menjadi masalah berarti apabila dalam mengkonsumsi protein sel tunggalnya ini mencapai jumlah yang besar. Oleh dari itu, upaya untuk menekan kandungan asam nukleat ini dilakukan dengan cara jalan pemanasan mendadak atau disebut heat shock. Hal ini berguna untuk memecah RNA serta dapat menghancurkan penghambatan pembentukan protein. Kemudian ada yang faktor terakhir yaitu faktor ekonomi. Jadi dalam pembuatan protein sel tunggal ini banyak alternatifnya, bahan-bahan alternatif seperti dapat melalui fermentasi dari substrat hidrokarbon dan karbohidrat, sehingga dapat menyesuaikan dana yang ada seperti itu. Selanjutnya ada substrat dan mikroorganisme dalam produksi PST. Substrat yang dapat digunakan dalam produksi biasanya bervariasi. Di sini terdapat beberapa contoh substrat tersebut, yaitu dari molasses atau dari produksi pabrik gula atau hidrolisat pati, lalu ada cairan sulfit dari pabrik kertas, hidrolisat asam dari kayu, limbah pertanian yang biasanya meliputi kulit buah, limbah tanaman pertanian, dan juga limbah industri pangan. Lalu ada metanol dan etanol sebagai sumber karbon bagi hamir, selanjutnya ada parafin atau alkana, dan minyak bumi, serta gas pembakaran sebagai PST, sumber karbon dioksida bagi ganggang. Selanjutnya, di sini tersedia tabel mikroorganisme beserta substratnya. Dari kelompok hamir ditemukan Saccharomyces cerevisiae sebagai pemecahan laktosa yang memiliki substrat molasses, Euphoramices fragilis sebagai pemecahan laktosa yang memiliki substrat hidrolisat biji-bijian whey, lalu ditemukan Candida lipolica dengan substrat Perolium alkana dan juga minyak bumi. Candida utilitis sebagai pemecahan pentosa dan hektosa dari substrat cairan sulfit, lalu ada Geotrichum candidum dari golongan kamir yang memiliki substrat karbohidrat dan komponen lainnya. Lalu dari jenis kapang ditemukan Aspergillus fumigates dengan substrat limbah, Trichoderma viride dengan substrat limbah dan juga kertas kayu, lalu Fusarium sp dengan substrat biji-bijian. Lalu dari golongan bakteri ditemukan Hierogenimonas sp dengan substrat H2 dan CO2, Cellulomonas sp dengan substrat selulosa, Methylopilus methylopilus dengan substrat metanol, dan juga sumber karbon dan amonia sumber nitragen. Lalu ditemukan juga Actinomyces sp dengan substrat serat dan juga limbah. Lalu ada Theremomonaspora fusca dengan substrat pulp kayu. Lalu dari jenis ganggang ditemukan Scedesmus acutus dan juga Spirulina maxima yang memiliki substrat air gas pembakaran sebagai sumber karbon dioksida. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi protein sel tunggal. Ini dibagi menjadi 6. Yang pertama ada produksi protein sel tunggal dari karbohidrat. Sumber karbohidrat yang sering digunakan dalam produksi protein sel tunggal adalah molasses, cairan sulfit dari pabrik kertas, whey susu, dan pati. Mikroba yang digunakan adalah Saccharomyces cerevisiae. Substrat yang digunakan berupa campuran, yaitu ada molasses, nitrogen dalam bentuk garam amonium, urea, kecambah atau malt, garam anorganik atau fosfat, kemudian faktor pertumbuhan dalam bentuk ekstrak sayuran atau vitamin. Yang kedua, ada produksi protein sel tunggal dari alkana. Alkana dapat dikatabolisme oleh sejumlah hamir serta beberapa genus kapang dan bakteri. Spesies-spesies hamir
yang dapat digunakan untuk memproduksi protein sel tunggal dari alkana ada Candida tropicalis, kemudian ada Candida oleophylla, kemudian ada Saccharomycosis lipolytica. Kemudian ada produksi protein sel tunggal dari metana. Metana ini dapat diperoleh dalam bentuk gas murni. Bakteri yang mengoksidasi metana digolongkan sebagai methylotropic obligat. Bakteri ini hanya tumbuh pada substrat dengan satu atom karbon, yaitu ada metana, kemudian ada metanol, kemudian ada metilalamin, kemudian ada formaldehid atau format, kemudian ada spesies bakterinya, itu ada Methylomonas metanica, kemudian ada Methylococcus capsulatus, kemudian ada Methylofibrio sohneni, kemudian ada Metanomonas margaritae. Baik, selanjutnya ada produksi protein sel tunggal dari metanol, jenis-jenis mikroorganisme yang dapat digunakan untuk produksi protein sel tunggal dari metanol ini dibagi menjadi 3, yaitu ada bakteri, kemudian ada hamir, kemudian ada kapang. Dari golongan bakteri sendiri itu ada Artobacter, kemudian ada Bacillus, kemudian ada Pseudomonas, Vibrio, dan lain sebagainya. Untuk dari hamir itu ada Candida boyidini, kemudian ada Candida parapsilosis, kemudian ada Pisia haplophylla, dan lain sebagainya. Kemudian untuk kapang sendiri itu ada dari Bleopalladium delinquescens dan Phaeocoelomyces varioti. Kemudian untuk produksi protein sel tunggal dari limbah, itu ada air limbah industri yang berasal dari proses pengolahan selulosa, kopi, pengolahan makanan, dan pabrik kertas dapat digunakan untuk memproduksi protein sel tunggal. Mikroorganisme yang biasanya digunakan itu ada Candida utilis, kemudian ada Candida tropicalis, kemudian ada Cetonum celluloticum, dan Phaeocoelomyces varioti. Kemudian yang terakhir ada produksi protein sel tunggal dari Spirulina platensis. Kandungan protein yang tinggi dalam Spirulina platensis ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber protein sel tunggal atau PST. Produksi Spirulina platensis dapat dimanfaatkan sebagai suplemen bahan makan, kemudian bahan makanan, kemudian ada pengobatan seperti kolera. Kelebihan dan keuntungan dari protein sel tunggal ini yaitu kelebihannya adalah bernilai gizi tinggi sebab mempunyai kadar protein, vitamin, dan lemak yang cukup tinggi, serta memiliki kandungan asam amino yang lengkap. Keuntungannya juga dibandingkan dengan produk protein lainnya, produktivitas yang tinggi, proses pembuatan yang relatif cepat, serta substrat yang digunakan untuk fermentasi ini mudah didapatkan. Jadi itu adalah keuntungan dan kelebihan dari protein sel tunggal. Kemudian di sini ada kelemahan dari protein sel tunggal, yang mana kandungan asam nukleat dalam protein sel tunggal ini sangat tinggi, sehingga apabila kita sebagai manusia mengkonsumsi protein sel tunggal yang memiliki asam nukleat yang tinggi secara berlebihan, maka asam nukleat ini akan terakumulasi di dalam tubuh sehingga menyebabkan gangguan pencernaan, ginjal, maupun kulit. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup presentasi kami kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.